سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Aso Detaku Imam Syafi'i Abi Siddiqi Official Channel. Hari ini kita akan mengkaji kisah Nabi Adam alaihi salam yang diambil dari kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran. Oke Ustadz, jadi kami ada pertanyaan. Pertanyaannya, mengapa Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah, di dalam Al-Quran Allah menyampaikan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu itu berfirman kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di atas muka bumi ini, yaitu khalifah. Khalifah itu artinya adalah pemimpin. Kalau dilihat daripada bahasa, khalifah itu yang datang setelah seseorang. Maka Abu Bakar disebut khalifah karena datang setelah Rasulullah SAW. Berarti manusia ditempatkan di muka bumi, berarti sebelumnya itu ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada manusia. Maka tugas daripada khalifah ini adalah untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memuliakan manusia. Allah ciptakan Nabi Adam sebagai makhluk yang pertama dari jenis manusia. Berarti kalau kita lihat, manusia yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Maka salah ketika ada yang berteori, ini kan masih teori. Ada orang yang berteori bahwasanya manusia yang pertama itu diciptakan berevolusi dari monyet. Nah, dengan teori Darwin atau disebut dengan teori evolusi. Evolusi itu apa? Evolusi itu perubahan suatu makhluk hidup. Ada yang mulai dari air, nanti naik ke darat, kemudian dari dia melata, kemudian berdiri bungkuk, kemudian berdiri tegak, ekornya hilang, sehingga jadilah manusia. Nah, jadi ini adalah sebuah teori yang dibantah langsung oleh Al-Quran. Dan kita umat Islam, kita yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini yang disampaikan oleh Al-Quran itu adalah sebagai sebuah kepastian, tidak ada ragu-ragu di dalamnya. Karena Al-Quran itu adalah la raiba fih, tidak ada sedikit pun keraguan dalamnya. Allah berfirman, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin. Ketika Allah berfirman, aku menciptakan manusia di muka bumi itu dari tanah. Maka tujuannya Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam adalah untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu sebagai pemimpin di muka bumi, Allah memberikan kepadanya akal dan memberikan kepadanya nafsu dan memberikan kepadanya ilmu pengetahuan yang didasari oleh keimanan. Baik, ini adalah jawaban daripada pertanyaan yang pertama. Oke. Ustadz, jadi ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya, emang iblis sujudnya sendiri-sendiri ya? Kan di Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 24, wa idz qulna lil malaikati usjudu li Adam. Jadi yang sujud cuma malaikat, iblisnya? Baik.
Ya, baik. Pertanyaannya yang bagus sekali. Jadi karena banyak orang yang menyebutkan bahwasanya iblis itu udah masuk ke bagian malaikat. Padahal tidak demikian. Karena Allah sudah menyatakan firman-Nya bahwasanya syaitan itu dari golongan jin dan iblis itu juga dari golongan jin. Kalau Nabi Adam dari golongan manusia, kalau malaikat ya dari golongan malaikat. Karena faktor penciptaan mereka atau sumber penciptaan mereka, dasar penciptaan mereka beda-beda. Iblis dari api, jin dari api, kemudian manusia dari tanah, malaikat dari cahaya. Maka di sini ulama tafsir menyampaikan ayat yang disebutkan ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, itu perintah kepada para malaikat. Bahkan Allah perintahkan kepada iblis tidak di dalam surat Al-Baqarah, tetapi Allah perintahkan sujud kepada iblis itu di dalam surat Al-A'raf. Nah, di situ Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud ketika aku perintahkan untukmu agar engkau bersujud kepada Adam? Disitulah iblis memberikan pendapatnya, membantah apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Artinya udah melanggar, kasih alasan. Nah, ini yang ribet itu, kalau orang udah melanggar itu banyak alasan. Apa yang disampaikan? Qala ana khairum minhu. Wahai Allah, wahai Tuhanku, aku itu lebih baik daripada Adam. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan kau ciptakan Adam daripada tanah. Maka di sini iblis menyampaikan sebab dia tidak mau bersujud itu karena faktor penciptaan. Maka disinilah yang disebutkan kesombongan itu yang menghalangi iblis untuk sujud kepada Adam. Nah, ketika perintah sujud itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah memuliakan Adam, Allah perintahkan kepada para malaikat yang sebelumnya sudah Allah ciptakan terlebih dahulu daripada Adam, tapi Allah memuliakan Nabi Adam agar mereka bersujud kepada Adam. Mereka bersujud, fasajadu, maka di sini spontanitas, tidak litarahi, tidak boleh kita nantilah sujudnya. Tetapi sujudnya itu langsung, tidak ada lagi tawar-menawar. Karena di dalam Al-Quran, kalau disebutkan perintah, maka jawabnya adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat terhadap perintahmu ya Allah. Enggak ada ijtihad di situ. Saya pikir-pikir dulu, enggak ada. Itu perintah sujud. Maka malaikat seluruhnya sujud kepada Adam. Tapi ada yang tidak mau sujud ketika perintah siapa? Iblis. Sebabnya kenapa? Iblis berpendapat dia itu lebih baik daripada manusia, daripada Adam. Nah, di sini juga kita dapat memahami bahwasanya yang menghalangi seseorang itu daripada surga Allah adalah karena merasa lebih baik. Nah, jangan pernah kita menganggap diri kita lebih baik daripada yang lain. Kita ibadah ini, ibadahnya luar biasa. Iblis juga luar biasa ibadahnya. Taat, kita lebih taat. Iblis juga luar biasa taatnya. Tapi yang menjadikan iblis dikeluarkan dari surga Allah itu adalah karena kesombongannya dengan kalimat ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Maka hati-hati kita semua untuk senantiasa menjaga diri kita daripada sifat kesombongan. Meskipun kita selesai beribadah, begitu lihat orang lagi yang enggak mau solat atau yang lagi maksiat dan sebagainya, kita mengatakan, saya akan lebih baik daripada dia. Ingat, kalimat ana khairum minhu ini menjadi celah bagi syaitan untuk membuat kita itu jauh daripada rahmat dan ridha Allah, sehingga kita terhalang daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di dalam sebuah hadis disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk syurga bagi seseorang yang di dalam hatinya ada secuil daripada kesombongan. Wallahu a'lam bissawab.
Terima kasih banyak Ustadz. Semoga ilmunya bermanfaat kepada kita semua. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa untuk stay tune di part 2 kisah Nabi Adam alaihi salam di Aso Dataku Imam Syafi'i Abi Siddiqui Official Channel. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح